Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa, berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya tentang akidah Islam. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini ya kita akan mengenal lebih dekat tentang akidah dari Al-Asy'ariyah, kelompok Al-Asy'ariyah yang banyak dari saudara-saudara kita yang mengaku bermadzhab Al-Asy'ariyah. Namun kenyataannya banyak di antara mereka tidak paham tentang akidah Al-Asy'ariyah ya. Sebagai bukti bahwasanya banyak orang-orang ngaku paham tentang akidah Al-Asy'ariyah tapi kenyataannya mereka tidak paham. Pernah beberapa waktu yang lalu saya pernah ceramah tentang kaitannya antara akidah Asy'ariyah dengan penyimpangan orang-orang pluralisme atau liberalisme yang akhirnya mereka memiliki metode penafsiran Al-Quran yang disebut dengan hermeneutika. Yang penafsiran tersebut adalah menafsirkan Al-Quran tanpa kaedah ya, tanpa dhawabit, tanpa kaedah. Yang setelah saya baca buku-buku mereka, para dai-dai pluralisme, dai-dai liberalisme, ternyata akidah ini dibangun di atas meyakini bahwasanya Al-Quran bukanlah firman Allah. Al-Quran itu bukan firman Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Allah tidak berbicara dengan huruf. Allah tidak berbicara dengan kata-kata. Jadi Allah tidak punya bahasa. Tatkala Allah tidak punya bahasa, Azza wa Jalla tidak punya bahasa, maka apa yang tertera dalam Al-Qur'an itu bukanlah bahasa Allah, tetapi dia adalah ibarat dari bahasa jiwa Allah, ibarat dari bahasa jiwa Allah yang ibarat tersebut menurut mereka adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang tertera dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu bukan firman Allah, tetapi ibarat Muhammad dalam mengungkapkan ide-ide yang ada dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kata mereka, tidak punya bahasa, tidak berkata-kata, tidak bersuara, ya. Sehingga apa yang tertera dalam Al-Quran ini dengan kata-kata huruf-huruf ini semua bukan firman Allah. Sehingga orang-orang liberal tatkala meyakini bahwasanya apa yang tertera dalam Al-Quran ini bukanlah firman Allah tetapi ibarat dari Muhammad, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengungkapkan ide-ide Allah Subhanahu wa taala belum tentu sempurna pengungkapannya, pertama. Kedua, dia mengungkapkannya berkaitan dengan zaman 1400 tahun yang lalu, ya. Kemudian pengungkapannya berkaitan dengan diri dia sebagai orang Arab, sehingga kita sekarang ya tidak boleh mengambil kontekstual Al-Quran, tidak mengambil tekstual Al-Quran, mohon maaf, tidak mengambil tekstual Al-Quran, karena tekstual tersebut adalah terjemah dari atau ungkapan dari bahasa jiwa Allah yang berkaitan dengan 1400 tahun yang lalu. Paham atau tidak ini? Jangan-jangan sudah awal sudah hang ya. Jadi saya ingin jelaskan ya. Akhirnya saya ada ceramah waktu itu, klip saya jelaskan bahwasanya akidah Asy'ariyah dalam hal ini ada penyimpangan dan dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk menimbulkan suatu metode penafsiran yang namanya hermeneutika. Yang penafsiran tersebut dibangun di atas pemahaman bahwasanya Allah tidak punya bahasa, Allah tidak berbicara dengan suara, tanpa huruf dan semuanya. Dan ini persis akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Ini persis akidahnya orang Asy'ariyah. Waktu saya ada ceramah seperti itu, akhirnya ada sebagian dai-dai yang mengaku bermadzhab Asy'ariyah membantah saya waktu itu. Waktu itu agak heboh. Mereka bilang, Firanda dusta, enggak benar. Saya bantah lagi waktu itu. Saya sebutkan dari buku-buku mereka, pernyataan mereka jelas di website ada.
ya, tentang pernyataan orang Asy'ariyah bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, dan Al-Qur'an yang ada di depan kita ini pada hakikatnya adalah bukan firman Allah tapi dia makhluk. Sifat Al-Qur'an yang bahasa jiwa Allah itu bukan makhluk menurut Asy'ariyah, tetapi yang dalam Al-Qur'an yang kita baca ini itu makhluk. Saya bantah. Saya sebutkan menurut Asy'ariyah, ternyata dai-dai mereka pun tidak paham tentang akidah Asy'ariyah. Ini bukti bahwasanya mereka tidak paham. Setelah saya bantah baru mereka kemudian diam ya. Teman-teman kirim dalam grup-grup mereka, akhirnya mereka terdiam ya. Maksud saya kalau dai-dainya saja tidak begitu paham tentang akidah Asy'ariyah, bagaimana lagi dengan apa? Orang awam. Bagaimana lagi dengan orang awam? Contoh sederhana. Apa kaidah Asy'ariyah tentang Allah? Di mana Allah? Mereka akan mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya, tidak boleh disifati dengan tempat, tidak di atas dan tidak juga di bawah, ya. Tapi kalau kita masyarakat, kita berbicara dengan mereka, kita masyarakat kalau ada masalah mereka selalu mengatakan ada problem, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Iya atau tidak? Tidak ada masyarakat bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana, tidak ada. Kalau ada masalah mereka tidak pernah mengatakan demikian. Dari fitrah mereka, langsung mereka mengatakan kalau ada masalah pelik, masalah berat, mereka katakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada juga yang berkata kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Tak ada yang ngomong begitu. Ya. Ini dalil bahwasanya masyarakat yang mereka juga ngaku-ngaku bermadzhab Asy'ariyah, mereka tidak paham tentang akidah Asy'ariyah. Apalagi pembagian bahwasanya Al-Qur'an ini bukanlah firman Allah, ini hanyalah ibarat dari ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Mana mereka paham akan hal ini? Jadi dalil bahwasanya sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang ngaku bermadzhab Asy'ariyah namun mereka tidak paham. Jangankan masyarakat umum, bahkan dai-dainya terkadang tidak paham. Saya yakin tentunya ada dai-dai yang benar-benar paham, ya, baik di tanah air kita maupun di negara lain mereka sangat paham. Tetapi saya katakan banyak di antara mereka yang tidak paham, hanya ikut-ikutan, tidak mengerti apa itu akidah Asy'ariyah. Belum nanti kita bahas tentang masalah Al-Kasab, Al-Asy'ari dan yang lainnya. Insyaallah akan kita singgung tentang akidah Asy'ariyah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya pembahasan kita maksudnya adalah agar lebih menjelaskan tentang akidah Asy'ariyah, kita sebagai teman-teman sunnah agar lebih paham apa itu akidah Asy'ariyah, dan semoga saudara-saudara kita juga yang mengaku bermadzhab Asy'ariyah bisa paham juga apa itu akidah Asy'ariyah, sehingga mereka bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi mereka apakah yang mereka yakini ini sudah benar atau perlu ditinjau kembali, ya. Ini maksud kita mengadakan pengajian ini, ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah Asy'ariyah dinisbahkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang beliau lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Jadi dia di akhir abad ketiga dan wafat di awal abad keempat, ya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, rahimahullahu taala. Dan beliau sebagaimana pendapat banyak ulama, beliau melalui tiga marhalah. Ada sebagian mengatakan beliau melalui 2 marhalah, ada yang mengatakan 3 marhalah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah beliau menempuh 2 marhalah sampai meninggal dunia ataukah 3 marhalah? Apa yang dimaksud 2 marhalah? Marhalah pertama adalah marhalah Mu'tazilah, karena beliau kalau tidak salah belajar sama Abu Ali Al-Jubai, yaitu suami dari ibunya, selama 40 tahun, dari bapak tirinya. 40 tahun dia belajar sehingga dia mengambil pemahaman Mu'tazilah dari bapak tirinya. Kemudian setelah itu beliau berpindah kepada marhalah kedua, marhalahnya Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ini masalah semua sifat. Dia menetapkan sifat-sifat seperti wajah, kedua tangan, tetapi sifat-sifat fi'liyah ditolak, ya. Apakah sampai di situ saja kemudian Al-Imam Abul Hasan rahimahullah meninggal dunia, ataukah ada marhalah yang ketiga? Marhalah yang ketiga dia kembali kepada sunnah secara total dan dia mengikrarkan dirinya untuk kembali kepada sunnah, meskipun ada sebagian yang masih belum total kembali, tapi dia sudah mengiklankan, mengumumkan bahwasanya dia kembali kepada sunnah mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Banyak ulama ahlu sunnah yang mengatakan beliau melewati 3 marhalah dan meninggal di atas marhalah sunnah, ya. Paham, ya? Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari awalnya adalah Mu'tazilah, yang kedua Kullabiyah. Apakah dari Kullabiyah dia berpindah kepada marhalah sunnah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Ini ada khilaf, ya. Tapi di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal dalam kondisi
menempuh marhala yang ketiga, marhala sunnah. Di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah, punya tafsir ma'ruf, tafsir apa? Ibnu Katsir, dan dia adalah muarrikh terkenal, ahli sejarah. Di antaranya buku beliau adalah apa namanya, Al-Bidayah wan Nihayah ya. Kemudian itu buku tentang tarikh, kemudian Tabaqat al-Fuqaha Asy-Syafi'iyyin ya, tentang fuqaha para ahli ulama Syafi'iyah. Dan dia adalah ulama Syafi'iyah, tetapi dia sunnah. Dia berpegang kepada pendapat ulama-ulama Syafi'i terdahulu. Jadi perlu antum ketahui, madzhab Asy'ariyah berkembang karena memang benar banyak ulama Syafi'iyah yang berpemahaman Asy'ariyah, tapi Asy-Syafi'iyah mutaakhirin. Syafi'iyah mutaakhirin. Kalau kita kembali kepada Syafi'iyah mutaqaddimin ya, ulama terdahulu ya, seperti Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, As-Sabuni ya. Jadi ulama-ulama Syafi'i terdahulu, Imam Syafi'i, Al-Muzani. Al-Muzani jelas nanti kita sebutkan, murid langsung Imam Syafi'i. Ya, sebenarnya ulama Syafi'iyah dulu di atas sunnah, bukan Asy'ariyah. Sehingga sekarang ada risalah, tesis magister yang maknanya, unwan tajuknya adalah penyelisihan ulama Syafi'iyah mutaakhirin yang belakangan menyelisih ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin, yang awal. Karena ulama Syafi'iyah yang awal mereka di atas sunnah. Mereka di atas sunnah. Muncul pemahaman Asy'ariyah di ulama Syafi'iyah belakangan ya. Makanya timbul istilah kita kalau beragama, kita ambil akidah dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ambil fikih dari Imam Syafi'i, ambil akhlak dari Imam Ghazali ya. Sebenarnya kalau mau ambil akidah juga dari Imam Syafi'i. Kenapa mereka masalah akidah mereka ninggalkan Imam Syafi'i? Karena ternyata Imam Syafi'i akidahnya tidak seperti yang mereka dengung-dengungkan, tidak yang mereka propagandakan. Murid-murid Imam Syafi'i di atas sunnah. Sehingga mereka menimbulkan satu pernyataan, kalau belajar akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau fikih apa? Imam Syafi'i. Harusnya akidah juga dari Imam apa? Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i ditinggalkan masalah akidah? Ya. Kenapa? Karena rahasianya ulama Syafi'iyah mutaqaddimin, yang awal-awal, mereka di atas sunnah. Muncul penyimpangan bermadzhab Asy'ariyah belakangan, ulama Syafi'iyah belakangannya. Taib, kita kembali. Ternyata ulama Syafi'iyah mutaakhirin juga banyak yang sunnah. Contohnya Az-Zahabi, contohnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini ya ulama hebat ya. Az-Zahabi sebelum Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya. Dan mereka ternyata di atas sunnah sebagaimana yang kita yakini ya. Sebagaimana ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin ya. Jadi tidak semua ulama Syafi'iyah mutaakhirin belakangan juga Asy'ariyah, tidak ya. Di antara mereka ada yang di atas manhajus salaf. Contoh, Ibnu Katsir berkata, dia mengatakan, "Dzakaru li Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari thalathata ahwal." Mereka para ulama menyebutkan bahwasanya Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari menempuh 3 marhalah. Yang pertama halul i'tizal, yang pertama marhalah apa? Mu'tazilah, menolak seluruh sifat. Karena dia belajar sama bapak tirinya. 40 tahun dia belajar Mu'tazilah ya. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga dia sebutkan itsbatu dzalika kullihi min ghairi takyifin wala tasbihin jariyan ala minwali salaf, perkataan Ibnu Katsir. Kata beliau rahimahullah, marhala yang ketiga ya, marhala kedua tadi marhala kullabiyah. Marhala yang ketiga bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala itsbatu dzalika kullihi, dia menetapkan seluruh sifat min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan, wala tasbih, dan tidak menyamakan, jarian ala minwali salaf, dia berjalan sesuai dengan jalannya para salaf. Wa hiya tariqatuhu fil ibanah, dan inilah yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Ibanah allati sannafaha akhiran, yang ditulis di akhir hayat beliau. Lihat, jadi Ibnu Katsir dia di atas manhaj salaf, dan dia mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir marhala dia berada di atas manhaj salaf. Nampak jelas dalam kitabnya Al-Ibanah, dan termasuk kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Demikian juga Az-Zahabi rahimahullah, juga ulama Syafi'iyah, ahli sejarah juga, ngerti, sangat pakar dalam bidang sejarah, pakar hadis ya. Dan dia luar biasa, punya buku Kitabul Al-Ulu ya, menetapkan Allah di atas. Dia nukil seluruh ulama yang mengatakan Allah di atas. Kemudian datang belakangan orang mengatakan barang mengatakan Allah di atas maka dia kufur lah, apalah. Sebenarnya ini ulama sekian banyak mengatakan Allah di atas. Kemudian dia punya kitab lagi Kitabul Arsy, sama mendukung akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia ulama Syafi'iyah ya.
Dia mengatakan Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, qultu ra'aitu li Abil Hasan arba'ata tawali fil usul. Aku melihat Al-Imam Abul Hasan rahimahullah punya 4 buku dalam masalah akidah. Yadhkuru fiha qawaida madhhabis salaf. Dalam 4 buku tersebut dia menyebutkan kaidah-kaidah madhhabus salaf. Dia menyebutkan kaidah-kaidah madhhabus salaf fi sifat, tentang masalah sifat. Wa qala fiha, dan Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan dalam buku-buku tersebut, ya, tumarru kama ja'at, ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat dibiarkan begitu saja. Kemudian tidak perlu ditakwil, maksudnya tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsirkan, pokoknya sesuai dengan datang dalam ayat-ayat. Wa bidzalika aqul wa bihi adinu la tu'awwal. Kata Abul Hasan, dan demikianlah ini yang aku katakan, ayat-ayat harus dijalankan sesuai dengan zahirnya. Wa bihi adin, dan aku beragama kepada Allah dengan cara seperti ini, wala tu'awwal, dan ayat-ayat tersebut tidak boleh ditakwil. Dan Az-Zahabi mengatakan dia berada di atas kaidah salaf. Berarti Al-Imam Abul Hasan, Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Zahabi menetapkan bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari punya marhalah yang ketiga. Paham? Itu kembali kepada manhajus salaf di atas sunnah. Bahkan dalam kitab Al-Arsh, Az-Zahabi sekarang dicetak 2 jilid. Kalau tidak salah tahqiq Syekh Muhammad Khalifah Tamimi, kalau tidak salah seingat saya. Ya, saya sudah lama tidak lihat buku itu ya. Dia mengatakan, ya, Wulidal Asy'ari sanata 60 wa 200. Kata dia, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dilahirkan tahun 260 Hijriah. Wa mata sanata 24 wa 300 bil Basrah. Wa 300 bil Basrah. Kemudian dia meninggal pada tahun 324. Jadi lahir 260, meninggal 324. Berarti umur beliau berapa? 64 tahun ya, 64 tahun. Bil Basrah, di Basrah rahimahullah. Wa kana mu'taziliyan tsumma taba. Awalnya dia bermadzhab Mu'tazilah. Kemudian beliau taubat. Wa wafaqa ashabal hadits fi asya' yukhalifuna fiha al-Mu'tazilah. Dan dia Abul Hasan Al-Asy'ari sepakat dengan para ahlul hadis dalam perkara-perkara yang menyelisih Mu'tazilah. Tsumma wafaqa ashabal hadits fi aktsari ma yaqulunahu. Ini tahapan dia. Jadi pertama dia Mu'tazilah. Kemudian dia berpendapat sesuai dengan ashabul hadis, maksudnya manhaj salaf, ashabul hadis dalam banyak perkara menyelisih Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, banyak lagi, lebih sepakat lagi kepada ahlul hadis. Wa huwa ma dzakarnahu anhu min annahu naqala ijma'hum ala dzalik. Inilah yang telah kami sebutkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari, dia menukil ijma' para ahlul hadis tentang apa yang diyakini oleh mereka. Wa annahu muwafiqun lahum fi jami'i dzalik, dan dia sepakat dengan ahlul hadis dalam apa yang mereka sebutkan. Falahu thalathatu ahwal. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari punya 3 kondisi. Punya 3 marhalah. Halun kana mu'taziliyan. Pertama, tatkala dia sebagai seorang Mu'tazilah. Wa halun kana sunniyan fi ba'dhi dunal ba'd. Dan yang kedua, dia sunnah tetapi pada sebagian perkara dan tidak sebagian yang lainnya. Ini kullabiyah. Marhalah yang kedua kullabiyah. Wa halun kana fi ghalibil usul sunniyan, dan yang ketiga kondisi di mana kebanyakan dalam usul dia dalam kondisi sunnah. Wa huwa alladhi alimnahu min halihi, dan ini yang kami ketahui dari kondisi dia. Kesimpulannya para hadirin, yang saya tangkap dari penjelasan Az-Zahabi dan juga Ibnu Taimiyah, saya tidak nukil Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah Hambali ya. Saya nukil saja dari apa? Dari mazhab Syafi'i. Kalau saya nukil Ibnu Taimiyah, ini Hambali enggak. Saya nukil dari Ibnu Katsir dan Az-Zahabi karena mereka ulama Syafi'iyah dan mereka paham. Mereka pakar sejarah, ya, pakar sejarah dan diakui kehebatan mereka. Ibnu Katsir ahli tafsir, Az-Zahabi ahli sejarah, ahli hadis, ya. Yang saya pahami bahwasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada 3 tahapan. Pertama Mu'tazilah murni, yang kedua kullabiyah atau dalam istilah Abul Hasan sunnah dalam sebagian, tidak sunnah dalam apa? Sebagian. Yang ketiga salafi, di atas manhajus salaf, tetapi masih ada kesalahan-kesalahan. Tapi kecil, sedikit. Ya. Tapi dia sudah berusaha untuk kembali kepada manhajus salaf, tapi masih ada perkara-perkara yang dia menyimpang. Itu biasa ya. Tapi yang penting secara umum dia di atas manhajus salaf sebagaimana pernyataan Ibnu Katsir dan Az-Zahabi. Oleh karenanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkata dalam kitabnya Al-Ibanah. Nanti kita sebutkan tentang Al-Ibanah karena sebagian orang meragukan kitab Al-Ibanah ini. Kata mereka Abul Hasan tidak benar, buku itu sudah menyimpang dan yang lain. Mereka tidak punya dalil, hanya asal ngomong.
Kenapa? Karena ternyata isi dari Al-Ibanah menyelisih keyakinan mereka. Jadi mereka cari-cari masalah tentang buku ini. Padahal buku ini sudah dinukil oleh oleh Zahabi. Ya, apakah Zahabi enggak ngerti tentang Al-Ibanah? Jadi dinukil oleh Al-Baihaqi, dinukil oleh para ulama. Apakah mereka tidak paham tentang buku ini? Ya. Taib. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, dan ini adalah akhir kitabnya sebelum dia meninggal, dia menyebutkan pernyataan yang panjang. Setelah itu beliau berkata, "Alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha." Pendapat kami dan inilah agama kami yang kami berpegang teguh dengan agama kami yang kami beragama dengan agama tersebut adalah at-tamassuku bi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya anis sahaba wa tabi'in. Dia sebutkan manhajus salaf. Dan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in wa aimmatil hadis dan juga para ahli hadis. Ini penting. Kenapa dalam masalah saya ada dalam antum bisa lihat di website saya bantah tentang masalah sebagian ustadz yang mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Saya sebutkan itu ada asar dari seorang salaf dari tabi'in kalau tidak salah. Dia mengatakan ini yang kami yakini bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Dan kami telah mendapatkan berita ini dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi SAW. Adapun yang mengingkari orang-orang Jahmiyah, sebutkan salafnya siapa? Yang meyakini Allah tidak turun ke langit dunia, secara hakikat siapa salafnya? Enggak ada. Yang ditemukan cuma orang Jahmiyah. Makanya kalau kita sebutkan akidah ini akidah salaf, kan ini penting. Karena mungkin dalilnya sama tapi pemahamannya berbeda. Satunya ditakwil, kita tidak. Makanya ada buku khusus tentang sifat nuzul al-ilahiyah. Ini risalah tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sebutkan hampir 50 salaf menyatakan tentang hal ini. Bahwa inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in dari sahabat, bahkan hadis-hadis Nabi terlalu banyak. Jadi ini penting. Tatkala Abu Hasan mengatakan agama saya, kata dia, adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya. Makanya kalau antum tanya, ada yang mengatakan Allah tidak di atas, sebutkan salafnya siapa? Tanya begitu. Yang meyakini seperti itu siapa di kalangan tabi'in? Yang meyakini seperti itu siapa di kalangan sahabat? Karena ini bedanya, kita akidah tidak pakai akal, tapi kita pakai apa? Dalil dengan pemahaman para salafus saleh. Ini penting, makanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan secara khusus wa ma ruwiya anis sahaba wa tabi'in wa immatil hadis. Dan akidah juga diambil dari apa yang diriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in dan para imam hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami berpegang teguh dengan ini semua. Wa bima kana alaihi Ahmad bin Hanbal, dan apa yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Nadharallahu ta'ala wajhahu qailun waliman khalafa qawlahu mujanibun. Jadi intinya dia menyatakan dalam buku tersebut dia berpegang teguh dengan pemahaman salaf dan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dia sudah berusaha untuk mengikuti jejak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, namun kenyataannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada sebagian kecil yang dia belum bisa sempurna, ya. Dan itu wajar. Tetapi intinya dalam masalah usul, masalah-masalah pokok, masalah-masalah penting, dia sudah kembali kepada manhajus salaf, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebenarnya di atas manhajus salaf. Yang perkara yang sangat menyedihkan, buku-bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada kita yang dicetak semuanya di atas manhajus salaf. Buku-buku beliau di antaranya Al-Ibanah. Kemudian Maqalatul Islamiyin. Kemudian Risalah ila Ahli Thaqar. Ini semua di atas manhajus salaf dalam masalah sifat, dalam masalah-masalah yang pokok perselisihan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Ya. Sementara orang yang mengaku benar mazhab Asy'ari sekarang ini seluruhnya menyelisih kitab-kitab ini. Mereka bilang Abu Hasan ngomong begini, padahal enggak. Di mana Abu Hasan berpendapat seperti kalian? Di mana Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat seperti kalian? Buku-bukunya yang sampai kepada kita semuanya di atas manhajus salaf, ya. Jadi aneh, ya. Ya, kita sedihkan saja saudara-saudara kita, ya, mereka mengatakan bermadzhab Asy'ari, tetapi ternyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak seperti itu. Lantas mereka kembali kepada siapa sebenarnya? Oleh karenanya lafal Asy'ariyah sebenarnya kurang pas, karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak begitu. Tidak begitu. Dalam masalah Allah di atas sangat jelas dia mengatakan Allah di atas. Kita akan nukil, mungkin kalau ada kesempatan kita nukil, ya. Dalam masalah Al-Qur'an, dalam masalah yang lain, ya. Terus yang mereka ikuti siapa? Mereka ikuti Al-Imam Abu Hasan tatkala masih Mu'tazilah. Ya.
Adapun tatkala dia sudah kembali kepada sunnah, dia tidak seperti itu. Baik. Saya boleh nukilkan sebagian ya. Perkataan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam buku-buku beliau yang saya sebutkan tadi, 3 di antaranya Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian Maqalatul Islamiyyin dan Al-Ibanah ya. Di antaranya dia sebutkan al-ijma' al-khamis, ijma' yang kelima. Ingat ya, saya katakan tadi Abdul Hasan Al-Asy'ari berusaha kembali kepada manhajus salaf secara total, tapi masih ada sebagian hal-hal yang dia masih masih belum kembali. Tetapi dia sudah bertekad untuk kembali kepada manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana tadi dia telah sebutkan. Ini sudah berusaha. Ya, karena namanya orang kembali masih ada syubhat-syubhat. Masih ada syubhat-syubhat. Dia bayangkan 40 tahun di atas mazhab Mu'tazilah ya. Tidak mudah orang melepaskan diri dari syubhat, enggak gampang ya. Masih aja ada kita dapati sebagian teman-teman yang dulu takfiri, suka mengkafirkan, kemudian dia kembali kepada sunnah, ternyata di perjalanan masih ada takfirinya. Masih ada mudah-mudah mengkafirkan, masih memberontak kepada pemerintah, masih ada, ya tidak gampang. Padahal dia takfiri mungkin belum 40 tahun, takfiri mungkin cuma 2-3 tahun. Syubhat itu tidak mudah untuk hilang. Apalagi Asy'ariyah, Abdul Hasan Al-Asy'ari, Mu'tazilah selama 40 tahun. Makanya tatkala dia kembali kepada sunnah, wajar kalau masih ada perkara-perkara yang bercokol dalam akidahnya, wajar, tapi dia sudah bertekad dan dia sudah menunjukkan dalam perkara-perkara besar dia menyelisih Mu'tazilah. Makanya kita katakan dia di atas manhajus salaf secara umum, meskipun ada beberapa kesalahan ya. Tapi di antaranya berkata dalam risalah Ahli Tsaghar ila Ahli Tsaghar, dia berkata, wa ajma'u ala anna sifatahu azza wa jalla la tushbihu sifatil muhditsin. Dan mereka para salaf telah sepakat bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat orang makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya akhi, sebenarnya akidah Ahlussunnah itu paling gampang sudah. Kita belajar akidah Ahlussunnah itu sangat gampang. Akhirnya banyak kaidah-kaidah, kenapa? Karena banyak bid'ah yang muncul. Banyak syubhat sehingga para ulama bikin kaidah-kaidah. Akhirnya orang sekarang belajar akidah tauhid jadi susah. Begini-begini belajar tauhid. Kenapa? Karena memang ditulis dalam rangka membantah syubhat. Pada asalnya akidah Ahlussunnah itu mudah. Nabi SAW ngomong, Allah di atas, tidak ada yang protes sama Nabi SAW. Yang datang ada orang pintar, ada orang Arab Badui, ada budak, ada macam-macam. Mereka paham secara zahirnya, mudah. Tetapi kemudian datang syubhat-syubhat orang ahli filsafat dan macam-macamnya, akhirnya sekarang belajar akidah terkadang susah kalau sudah mulai membantah syubhat. Ya. Pertama mengerti syubhatnya pun susah, apalagi membantah syubhatnya. Ya. Sebenarnya akidah itu sangat mudah. Ya, sudah sederhana. Allah turun langit ke dunia, sudah, kita enggak mikir gimana, ngapain mikir begitu, sudah Allah turun, Allah dekat hambanya, selesai urusan. Apa susahnya? Ya. Allah di atas, apa susahnya kalau Allah di atas? Kenapa? Oh, enggak mungkin Allah di atas. Kenapa enggak mungkin? Ada syubhat di kepalanya. Ya, taib. Dia mengatakan para salaf telah sepakat, ini kata Abdul Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya sifat Allah tidak menyamai sifat-sifat makhluk. Kama anna nafsahu la tushbihu anfusal makhluqin. Ya. Kata beliau, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ini kaidah sangat penting. Kaidah ini kemudian diambil dari Ibnu Taimiyah dengan perkataan al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Pembicaraan tentang sifat Allah sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau Anda mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Ini perkataan para salaf. Ibnu Taimiyah tidak bikin kaidah sendiri, tidak. Inilah perkataan Abdul Hasan Al-Asy'ari, kama anna nafsahu la tusbihu anfusal makhluqin. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, sifat Allah ada sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Tidak sama. Gimana kalau mereka bilang orang yang mengatakan Allah di atas, Allah turun ke langit dunia sama seperti saya turun, itu enggak benar. Dari mana? Oh, seperti orang duduk di atas kursi atau turun dari mimbar ini, ya. Ustaz, bagaimana? Jangan ente bayangkan, ente kalau bayangkan gimana Allah itu turun ke langit dunia, ente harus tahu Allah seperti apa dulu. Baru Anda bisa bayangkan. Orang Malaysia bilang Anda juga? Sama Anda? Selain Anda apa? Awak ya? Ente enggak ada. Gimana kalau awak ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia? Awak harus bisa merenungkan, bisa tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awak juga harus tahu bagaimana kondisi langit. Sementara langit kita pun tidak tahu. Langit mana ujung, mana pangkalnya seperti apa, kita tak tahu. Kalau Anda sudah tahu, awak sudah tahu bagaimana kaifiyahnya langit dan bagaimana kaifiyahnya zat Allah, baru awak bisa bayangkan bagaimana Allah turun. Sementara Allah Anda tidak tahu, awak tidak tahu, langit pun awak tidak tahu, terus gimana Anda bisa bayangkan? Awak sama dengan Anda ya.
Baik. Jadi maksud saya ini kaidah luar biasa ya. Kemudian dia mengatakan wastadallu ala dzalika bi annahu law lam yakun lahu azza wa jalla hadhihi sifat lam yakun mausufan bi syai'in minha fil haqiqah. Kalau ternyata Allah tidak memiliki sifat-sifat ini, berarti Allah ya tidak bisa disifati dengan sifat ini secara hakikat ya. Dia ingin menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah itu benar-benar Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara hakikat, namun tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Sederhana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai, apa susahnya? Allah punya kekuatan, makhluk punya kekuatan. Kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan apa? Makhluk. Kenapa Anda protes ya? Kenapa harus Anda bayangkan Allah Maha mendengar? Rasulullah SAW bahkan waktu dia wa kana wallahu sami'an basira, Rasulullah bikin begini di tangannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW disyaratkan tentang mata dan pendengaran untuk menjelaskan, bukan menyamakan dengan mata Nabi dengan pendengaran Nabi, tidak, tapi menjelaskan bahwasanya Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar mendengar sebagaimana makhluk melihat dan mendengar, tapi tingkatnya berbeda. Tingkatnya berbeda ya. Ya. Kita pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas ya. Kita ngelihat matahari aja tidak mampu. Mata kita sakit, melihat benda yang terlalu kecil kita tidak mampu. Kelihatan Allah tidak terbatas ya. Pendengaran Allah juga tidak, kita kalau ada 5 orang bicara sama kita pakai bahasa Malaysia semua, kita nggak bisa dengar semua. Kita satu diam, 4 diam, satu ngomong ya. Tapi kalau 4 ngomong semua, Ustaz saya punya pertanyaan, saya punya soal. Bingung kita, mana yang mendengar? Tak mampu kita mendengar dengan baik. Allah Subhanahu wa taala tatkala di padang Arafah 2 juta jemaah haji ya, yang resmi, yang enggak resmi entah berapa juta. Tidak pakai surat izin. Kemudian minta kepada Allah dalam satu waktu dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam permohonan, Allah dengar seluruhnya. Sama-sama mendengar tapi berbeda. Bagaimana kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari kiamat bumi di tangan kanan Allah. Ya, kemudian langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk ya. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah gampang. Wajah Allah punya wajah, makhluk punya wajah, tidak sama. Wajah Allah adalah kelezatan yang terindah dilihat oleh orang tatkala masuk surga. Mau disamakan sama wajah awak. Wajah awak kita lihat saja mau muntah, lihat wajah awak. Kemudian mau samakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana? Sebenarnya akidah Ahlussunnah itu gampang, sederhana. Ya. Sehingga mereka akhirnya nolak karena berbagai macam syubhat, logika-logika yang masuk dalam benak mereka, akhirnya mereka tolak sifat-sifat tersebut. Lihat perkataan juga Abu Hasan Asy'ari tadi, kalau tadi dalam kitab Risalah ila Ahli Tsaghar, dalam kitab Risalah ila Tsaghar juga disebutkan ijma' para salaf bahwasanya Allah di atas. Bahkan dia mengatakan bahkan bukan cuma umat Islam, Yahudi dan Nasrani pun tahu Allah di atas. Kemudian dalam kitab Maqalatul Islamiyin beliau sebutkan wa kana, yakni Abbad bin Sulaiman Al-Mu'tazili, dia mengatakan ada seorang ulama Mu'tazilah yungkiru qaula man qala anna lillahi azza wa jalla wajhan wa yunkiru al-qaul wajhullah wa nafsullah wa yunkiru al-qaul zatullah wa yunkiru an yakuna Allahu dza'ain. Dia mengatakan orang Mu'tazilah ini mengingkari Allah punya wajah. Ini sifat, ini pemahaman Mu'tazilah. Jadi saya katakan Asy'ariyah sekarang ini sebenarnya Mu'tazilah. Asy'ariyah kebanyakan yang ada sekarang ini sebenarnya akidah mereka seperti apa? Mu'tazilah. Jadi dia mengingkari Allah punya wajah, dia mengingkari Allah punya dikatakan nafsullah, zat Allah, ya. Dan dia mengingkari Allah punya mata. Wa an yakuna lahu yadani huma yadah. Dan mereka mengingkari Mu'tazilah ini bahwasanya Allah punya 2 tangan. Yang 2 tangan tersebut adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Hasan Asy'ari membantah Mu'tazilah. Inilah akidah Mu'tazilah seperti ini. Nolak Allah punya 2 tangan, nolak Allah punya wajah, nolak Allah punya mata. Kita bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, tidak sama dengan kita ya. Kalau Allah bilang punya tangan, kenapa Anda protes? Kenapa awak protes? Kalau Allah punya tangan, kenapa, apa salahnya? Kalau Allah tidak punya tangan lebih salah lagi. Kalau tidak punya tangan lebih salah lagi ya. Dalam kitabnya Al-Ibanah beliau berkata ya. Kata beliau ya, hukmu kalamillahi ta'ala, dia bantah, ada yang berkata, mas'alah, fa in qala qail, permasalahan. Kalau ada yang berkata, ma ankartum an yakuna qauluhu ta'ala mimma amilat aydina wa qauluhu ta'ala lima khalaqtu bi yadayya 'alal majaz. Ya. Kenapa engkau mengingkari ya? Apa yang kalian ingkari tentang firman Allah, apa yang kalian buat dengan tangan-tangan kami?
Adam yang kami ciptakan dengan kedua tangan kami maksudnya adalah majaz bukan hakiki, maka dia bantah. Hukmu kalamillahi ta'ala an yakuna ala zahirihi. Bahwasanya hukum firman Allah itu harus di atas zahirnya. Wa haqiqatihi, di atas hakikatnya, tidak boleh dimajaz-majazkan, tidak boleh tawil-tawilkan kata Abu Hasan. Wala yakhruju syai'un zahirihi illa ilal majaz illa bihujjah. Tidak boleh sesuatu yang zahir dibawa kepada majaz kecuali kalau ada hujjahnya, kalau enggak ada harus kembali kepada zahirnya. Kadzalika, kemudian beliau berkata, kadzalika qauluhu ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Demikian juga firman Allah, Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku ala zahirihi, harus dibawakan kepada makna zahirnya. Au haqiqatihi min itsbatil yadain, dan dibawakan kepada hakikatnya bahwasanya Allah punya dua tangan. Wala yajuzu an yu'dala bihi an zahiril yadain, dan tidak boleh ditafsirkan kepada selain dua tangan. Ila madda'ahu khusumuna illa bihujjah, sebagaimana yang disampaikan oleh musuh-musuh kita yaitu Mu'tazilah, kecuali dalilnya. Dan tidak ada dalilnya. Dalilnya berarti kita harus bawakan makna dua tangan Allah itu secara zahir hakikat. Kemudian beliau berkata lagi, bal wajibun an yakuna qauluhu ta'ala lima khalaqtu bi yadayya itsbatu yadaini lillahi ta'ala, itsbata yadaini lillahi ta'ala fil haqiqah ghaira ni'mataini. Dan wajib firman Allah, Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, itu menunjukkan penetapan dua tangan Allah secara hakikat, bukan ditafsirkan dengan dua nikmat. Dengan dua nikmat. Ya, beliau bantah orang yang menafsirkan dua tangan dengan dua apa? Nikmat. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering jadi kegaduhan ya. Kalau bahasa Indonesia keributan ya. Mereka orang-orang Asy'ariyah mengatakan kitab Al-Ibanah itu telah mengalami abas, telah mengalami penyimpangan, distorsi dan yang lainnya. Kita bilang taruhlah kitab Al-Ibanah memang mengalami apa? Penyimpangan, taruhlah. Masih ada kitab yang lain dari Abu Hasan, Maqalatul Islamiyin, dan masih ada kitab Risalah Al-Ahli Tsaghar, dan itu bertentangan dengan akidah kalian. Ya. Taruhlah kalau Al-Ibanah itu ternyata menyimpang. Tahu ada kitab yang lain yang sekarang dicetak, Risalah ila Ahli Tsaghar dan juga kitab Maqalatul Islamiyin, di situ dia jelaskan mazhab ahli hadis dan jelaskan juga tentang mazhab Mu'tazilah, dan itu menyelisih akidah kalian. Apalagi kalau ternyata kitab Al-Ibanah benar-benar datang sabit valid dari Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak ada penyimpangan karena mereka tidak bisa mendatangkan hujah tentang penyimpangan tersebut. Di antara bukti bahwasanya kitab tersebut Al-Ibanah benar-benar dari Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Kita dapati seluruh nuskhah-nuskhah yang ada, sebagian penyelisihan oleh para ulama ya, bahwasanya bab-babnya sama, bab-babnya sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan dalam beberapa lafal saja. Ya, tapi secara bab-bab, secara pembahasan-bahasannya sama semua. Berarti tidak ada penyimpangan. Yang kedua, ya, para ulama mutaqaddimin menukil dari kitab Al-Ibanah. Kalau antum bilang orang-orang Wahabi mengadakan perubahan, ulama-ulama terdahulu juga nukil, bukan cuma Wahabi belakangan. Ya. Bukan cuma Salafin yang menukil. Orang-orang dahulu juga nukil. Di antara yang menukil Al-Baihaqi. Dia menukil satu fasal dari kitab Al-Ibanah. Kita dapati ternyata sama dengan yang dicetak sekarang. Kemudian contohnya lagi dalam kitab Al-I'tiqad dia nukil. Demikian juga contohnya Ibnu Asakir. Bermadzhab ulama Syafi'iyah juga ya. Asy'ari juga. Dia menyebutkan beberapa fasal ya. Dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari. Sama, dia nukil juga dari kitab Al-Ibanah, kita dapati yang dicetak sama dengan yang dinukil oleh Ibnu Asakir. Demikian juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kita enggak usah sebut kalau ulama-ulama Wahabi kata mereka. Ibnu Taimiyah Wahabi kan. Ya, meskipun Wahabi lahir setelah berapa abad setelah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah abad ke-8, Wahabi abad ke-12 ya. Berapa beda 4 abad ya. Tapi kalau saya nukil Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Enggak, saya nukil dari ulama-ulama yang mereka sepakati. Mereka nukil juga dari kitab Al-Ibanah sama seperti yang ada dicetak sekarang. Terus mana penyimpangannya? Az-Zahabi juga ulama Syafi'iyah. Zahabi menukil dalam kitab Al-Ulu, dalam kitabul Ars dari Abu Hasan Al-Asy'ari kitab Al-Ibanah. Terus mana penyimpangannya? Yang itu bertentangan dengan apa yang kalian yakini. Ya. Penyimpangannya di mana? Ya. Kemudian perkara yang mendukung ini, ternyata apa yang disebut oleh Ibanah didukung oleh apa yang ditetapkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Maqalatul Islamiyin dan juga dalam Risalah ila Ahli Tsaghar. Ya. Kalau antum bilang, awak bilang Al-Ibanah penyimpang, Maqalatul Islamiyin gimana? Risalah ila Ahli Tsaghar gimana? Sama isinya. Dalam masalah-masalah yang menyelisihi apa yang kalian pahami.
Adapun ada dua orang penulis, dia ingin menjelaskan, ada beberapa penulis ingin menjelaskan bahwasanya Al-Ibanah mengalami penyimpangan. Ternyata dicek apa penyimpangannya? Cuma masalah sepele. Dalam sebagian lafal disebut Allah punya sifatul ain, dalam lafal al-ainain. Satu mata, satunya dua mata. Katanya ini menunjukkan penyimpangan. Ini enggak penyimpangan, tetap saja Abu Hasan menetapkan Allah punya mata. Apakah dengan lafal satu mata atau dengan dua mata? Para ulama menjelaskan, tatkala dia menyebutkan satu mata, maksudnya secara jenis mata, bukan berarti jumlah. Allah punya sifat mata, entah satu atau dua enggak disebutkan. Maksudnya mata itu bukan berarti satu mata. Jadi dalam satu nuskhah al-ain mata, dalam satu nuskhah ainain. Ini tidak ada pertentangan. Ini mau dijadikan dalil bahwasanya Al-Ibanah ada penyimpangan, yang enggak benar. Tidak ada perbedaan mau disebut mata atau dua mata. Mata itu maksudnya jenis dua mata. Contoh lagi, dalam nuskhah yang lain ada tambahan munazzahan anil hulul wal ittihad. Dalam nuskhah yang lain katanya tidak ada, ya. Katanya ini menunjukkan ada penyimpangan dalam Al-Ibanah. Maksudnya apa? Ternyata kalau kata mereka Asy'ariyah yang benar harusnya lafalnya anallahu mustawin ala arsyihi istiwaan, ada tambahan munazzahan anil hulul wal ittihad. Allah beristiwa di atas arsy-Nya dalam nuskhah Wahabi, ya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dalam nuskhah mereka ada tambahan munazzahan anil hulul wal ittihad, suci dari percampuran dan persatuan. Kita bilang tambahan ini justru semakin menekankan bahwasanya Allah berada di atas arsy dan Allah tidak perlu, bukan tidak butuh, ya. Allah tidak perlu kepada arsy. Sehingga Allah tidak berhulul, tidak bersatu dengan arsy dan tidak menempati arsy. Justru tambahan itu semakin menguatkan akidah Ahlus Sunnah. Oleh karenanya nuskhah yang ditahqiq oleh Wahabi sama antum sebenarnya sama saja. Yang antum tahqiq lebih menguatkan apa yang ditahqiq oleh apa? Wahabi. Faham atau tidak di sini? Pening juga, ya. Sudahkah? Lanjut. Saya menukil perkataan para salaf sangat banyak, tapi waktunya tidak cukup. Baik. Ada beberapa hal, ya. Kita masuk dalam akidah Asy'ariyah secara umum. Ada minum kah? Nah. Sudah cukup. Di antara akidah orang-orang Asy'ariyah yang perlu kita ketahui dan juga perlu saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah untuk mengetahuinya, kaidah yang sangat mereka agungkan yaitu taqdimul aql 'ala naql. Bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Akal didahulukan daripada dalil ini sangat akidah yang riskan atau sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhajus salaf membangun agama mereka di atas dalil, bukan dengan akal. Saya bacakan perkataan Abu Al-Mudzaffar As-Sam'ani. Kata beliau, wa'lam anna fasla ma bainana wa bainal mubtadi'ah huwa mas'alatul aql. Ketahuilah bahwasanya pembeda antara kita yaitu Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah masalah akal. Fa innahum assasu dinahum 'alal ma'qul. Ahlul Bid'ah mereka membangun akidah mereka di atas akal. Wa jaul ittiba' wal ma'thur tab'anil ma'qul, dan mereka menjadikan dalil hanya ngikut kepada akal. Jadi akal yang paling apa? Utama. Ini Ahlul Bid'ah. Jadi ini mencakup Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, semuanya pakai akal. Ya. Kemudian kata beliau, jazakallahu khair. Wa amma Ahlus Sunnah qalu, adapun Ahlus Sunnah mereka berkata al-aslu fid dini al-ittiba. Asal dalam agama adalah mengikuti dalil. Wal uqul taba, adapun akal ngikut belakangan, bukan sebaliknya. Walau kana asasuddin 'alal ma'qul lastaghna al-khalqu 'anil wahyi wa 'anil anbiya. Kalau ternyata agama bisa dibangun di atas akal, maka tidak perlu nabi, tidak perlu wahyu. Akal sudah cukup, ya. Akal sudah cukup. Kemudian saya nukil perkataan tadi Abu Al-Mudzaffar As-Sam'ani, Ibnu Taimiyah menjelaskan
perbedaan antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah, kata beliau, "Fahakadza kana sahabatu wa man salaka sabilahum minat tabi'in lahum bi ihsan wa immatil muslimin." Dan demikianlah jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in ataupun para imam. Falihada lam yakun ahadun minhum yu'aridu nusus bimaqulihi. Makanya tidak seorang pun dari mereka yang mempertentangkan dalil dengan akal mereka. Wala yu'assisu dinan ghayra ma ja'a bir rasul, dan mereka tidak pernah membangun suatu agama di atas apa yang selain dibawa oleh Nabi. Wa idza arada ma'rifata syai'in min ad-din wal kalam fihi nadhara fi ma qalahu Allah war rasul faminhu yata'allam. Kalau mereka ingin tahu tentang perkara agama, yang mereka lakukan lihat kepada dalil. Al-Qur'an bagaimana, hadis bagaimana, sehingga mereka berbicara dengan apa yang didapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa fihi yanzur wa yatafakkar. Mereka memandang dan berfikir dalam masalah dalil tersebut. Wa bihi yastadil, dan mereka berdalil dengan dalil tersebut. Fahada aslu ahli sunnah. Inilah asalnya ahli sunnah. Jadi untuk bangun agama, lihat dalil dulu. Dari dalil baru kesimpulan timbul agama. Bukan sebaliknya, agama dulu baru cari dalil. Kata Ibnu Taimiyah, wa ahlul bidah la yaj'aluna i'timadahum fil batin wa nafsil amr ala ma talaqahu anir rasul bal ala ma ra'ahu wa awdhaquhu. Adapun ahlul bidah, mereka tidak menjadikan pondasi mereka, ya, baik dalam batin maupun pada hakikatnya terhadap apa yang mereka ambil dari Rasul. Tetapi mereka membangun agama mereka dibangun atas apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, dan apa yang mereka rasakan. Tsumma in wajadus sunnah tuwafiquhu wa illa lam yubalu bidzalik. Kemudian baru mereka cari dalil. Kalau ada sunnah yang sepakat, ya mereka pegang. Kalau enggak, mereka enggak pedulikan sunnah tersebut. Fa idza wajaduha tukhalifuhu a'radu anha tafwidan aw harrafuha ta'wilan. Kalau mereka dapati dalil bertentangan dengan apa yang akal mereka, maka mereka mengatakan tafwid, ini kita serahkan kepada Allah, atau mereka ta'wil. Fa hadha huwal furqanu baina ahli iman was sunnah wa ahli nifaq wal bid'ah. Inilah pembeda antara ahlul iman dan sunnah, ahlus sunnah dengan berbeda dengan ahlul nifaq dan ahlul bid'ah. Jadi ini sederhana. Ahlus sunnah mereka kumpulkan dalil, baru mereka nyimpulkan apa hukum. Ya. Ahlul bid'ah enggak, mereka sudah punya pola berpikir. Dalil yang ada, kalau enggak cocok dibuang, kalau enggak ditakwil, kalau enggak ditakwil atau dikatakan saja enggak ngerti. Intinya gitu. Jadi berbeda cara mengolah data untuk mengambil suatu agama. Nah, di antara hal yang berbahaya yang disepakati oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah taqdimul aql 'ala naql, mendahulukan akal di atas dalil. Ini disampaikan oleh Razi. Razi ya punya kaidah yang disebut al-qanun al-kulli, yaitu kaidah universal. Bahwasanya kalau dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan daripada dalil. Ini juga disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya, dalam kitabnya Syarah Al-Usul Khamsah. Ya, orang Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah, bahwasanya akal harus didahulukan daripada dalil. Kenapa? Menurut mereka akal adalah sumber, adapun dalil adalah fara', cabang. Sehingga tatkala cabang bertentangan dengan asal, maka asal harus didahulukan daripada cabang. Cabang harus dikalahkan. Mau dijelaskan atau tidak? Apa tak usah? Tidak usah ya? Sudah siang. Sudah siang dari tadi. Intinya mereka menganggap masalah ketuhanan dengan akal. Kalau tidak ada akal, maka kita tidak bisa tahu Tuhan. Oleh karenanya akal yang menunjukkan adanya Tuhan. Kalau begitu, dalil-dalil yang muncul itu adalah cabang dari penunjukan akal. Saya ulangi, kita tidak bisa mengenal Tuhan menurut mereka kecuali dengan apa? Akal. Berarti akal yang menunjukkan tentang apa? Tuhan. Dalil-dalil yang muncul setelah itu, baik Al-Quran maupun Sunnah, Rasul, Tuhan, itu semuanya cabang dari akal yang menunjukkan. Tatkala cabang-cabang ini bertentangan dengan asal, maka cabang-cabang harus dikalahkan, asal harus didahulukan. Ini sudah dibantah oleh para ulama, dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Shawa'iqul Mursalah, dari kalau tidak salah 50 sisi, banyak sekali 50 bantahan. Atau lebih daripada, saya agak lupa. Di antaranya ada logika sederhana, ini juga disebutkan kalau tidak salah oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Saya kasih sederhana logika begini. Ada di sini ada tukang becak enggak? Tak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Di Surabaya ada ya? Di sini apa? Hah? Oh, keren kalau gitu. Taruhlah ada taksi lah, taksi. Anda lagi sakit, awak lagi sakit parah, terus awak cari dokter yang bagus. Awak tanya sama supir taksi, taksi tahu nggak di Kuala Lumpur nih ada
ada dokter yang bagus penyakit ini, yang spesifik dalam takhusus dalam penyakit ini. Kata supir taksi, saya tahu dokternya. Ya sudah, antar saya ke sana. Diantarlah sama supir taksi ke dokter tersebut. Tatkala sampai ke dokter tersebut, kata awak bilang, Pak supir tolong tunggu, saya mau periksa dulu. Siapa tahu nanti beli obat, Pak supir antar lagi. Taksi antar lagi. Akhirnya awak masuk dalam dokter, diperiksa, dikasih resep. Kemudian awak keluar, ketemu dengan supir taksi. Ini Pak supir taksi, ini resepnya, kita beli. Kata supir taksi tersebut, nggak benar ini resepnya. Resepnya nggak benar. Sekarang, posisi awak yang siapa yang awak benarkan? Supir taksi atau dokter? Hah? Jadi dokter sudah kasih resep, kata supir taksi ini resepnya nggak benar. Siapa yang awak benarkan? Supir taksi atau dokter? Kalau dokter ya jelas dokter lah. Kalau nggak bahlul lah. Tatkala awak benarkan dokter, supir taksi protes. Dia bilang yang nunjukkan kamu itu dokter siapa coba? Yang nunjukkan kamu itu dokter siapa? Saya yang tunjukkan. Saya asal, dokter itu cabang, paham? Saya yang tunjukkan itu dokter. Kalau kau benarkan dokter, berarti kau tidak percaya sama saya. Atau kalau kau tidak berarti kau tidak percaya sama saya. Mau saya yang tunjukkan berarti. Kira-kira logikanya demikian. Bagaimana kita bantah? Kita bilang kalau kita benarkan dokter, itu berarti kita menghargai kamu sebagai supir taksi. Karena kamu tadi sudah tunjukkan itu dokter. Nah kalau ternyata saya tidak percaya sama dokter, berarti kamu sejak awal sudah salah nunjuk. Paham atau tidak? Ya. Jadi kalau kita bilang dokter salah, berarti bukan menghargai Pak supir, malah kita merendahkan supir taksi. Berarti dia sejak awal sudah salah nunjuk apa? Dokter. Begitu gampangannya. Nah sama, akal kita menunjukkan adanya Tuhan. Nah konsekuensi dari Tuhan, kalau dia ngomong nggak mungkin salah. Ya udah, ente benarkan dalil, jangan ikuti akal. Akal punya keterbatasan. Fungsi dia hanya sampai pada penunjukan, bukan pada seluruhnya. Supir taksi dia mampu untuk menunjukkan, tapi dalam segala hal dia tidak di luar kemampuan dia. Setelah itu harus serahkan kepada dokter. Tatkala akal menunjukkan ada seorang nabi, ada Tuhan, ya sudah. Konsekuensi dari Tuhan dan nabi tidak mungkin apa? Salah. Maka harus dalil dilakukan daripada akal. Oleh karenanya mereka ini salah dalam hal apa? Pertama, ini sangat berbahaya. Mereka salah dalam hal menjadikan akal sebagai sumber kebenaran, mengalahkan dalil. Ini sudah sangat fatal. Ya. Yang kedua, mereka salah dalam menentukan akal siapa yang menjadi patokan. Akal itu banyak. Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Abu Bakar atau akalnya Aristo atau akalnya yang lainnya, orang Yunani. Ternyata kesalahan mereka ada dua salah. Pertama, menjadikan akal menjadi sumber. Yang kedua, dalam penentuan sumber akal tersebut ternyata mereka memilih akalnya orang-orang falasifah. Dan kita tahu orang-orang falasifah Yunan, mereka itu tidak beragama, mereka wasaniyin, penyembah berhala. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani. Mereka tidak pernah kenal Tuhan dengan baik. Bagaimana akal mereka mau dijadikan apa? Dalil. Akhirnya tatkala mereka menjadikan ahlul Yunan, orang Yunan sebagai dalil, sebagai akal yang dipilih, ternyata keluar juga beda-beda. Ternyata akalnya Jahm bin Safwan tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, tidak sama dengan akalnya Asy'ariyah. Semua tiga kelompok ini, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah sama-sama bersandar kepada akal, tapi ternyata produknya berbeda. Kenapa? Karena akalnya beda. Akalnya Jahm bin Safwan tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah. Akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya orang Asy'ariyah. Bahkan kalau Anda belajar buku Asy'ariyah, nanti Anda dapati berbagai macam pertentangan di situ. Dalam satu hal mereka berpendapat demikian, dalam buku lain mereka berpendapat yang lain. Mereka sendiri bimbang. Karena akal bisa berubah-ubah, akal bisa berkembang, bisa berkurang, itu tidak. Banyak perkara yang dulu kita tidak paham kemudian jadi paham. Banyak yang kita sudah yakini kebenaran ternyata tidak, ragu lagi sekarang. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Benar, dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu enggak? Ya mulai ragu, ada flat earth atau macam-macam kan? Mulai dan macam-macam. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar. Dan berbagai macam. Dulu kita terima begitu saja. Sekarang mulai bisa juga mulai sebut ini, Syekh Fauzan bilang begini, mulai goyang. Padahal dulu kita sangat yakin, tidak ragu sama sekali. Kadang lagi penelitian mengatakan ternyata gaya gravitasi tidak ada. Udah bingung juga gitu. Banyak hal yang kita sudah yakini kebenaran ternyata tidak benar. Kenapa? Akal tidak berkembang. Akal berkembang. Tatkala kita menjadikan akal kita sebagai patokan, akhirnya demikian. Akal siapa yang menjadikan patokan? Akhirnya muncullah perbedaan antara Asy'ariyah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah.
Ini kita belum masuk perinci ya. Udah, saya kayaknya waktunya mau saya masuk perinci, antum tambah hang nanti ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang, tapi saya kasih kesimpulan. Contoh-contoh dari akidah apa? Asy'ariyah. Sederhana ya. Saya kasih kesimpulan. Asy'ariyah mereka punya pembahasan namanya awal wajib alal mukallaf. Dalam buku-buku Asy'ariyah, apa pertama yang wajib untuk diketahui oleh seorang yang masuk Islam? Apa perkara yang harus dia yakini? Kalau kita Ahlussunnah gampang, tinggal mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah, selesai dia masuk Islam. Jadi dalilnya terlalu banyak. Mereka enggak. Seorang kalau wajib yang pertama diketahui, agama dia tidak boleh taklid, dia harus tahu bahwasanya alam semesta ini terdiri atas a'rad wal jawahir. A'rad itu adalah sifat-sifat, jawahir adalah zat-zat. Dan di antara sifat-sifat jauhar adalah bisa ditempati oleh a'rad. Di antara sifat-sifat a'rad adalah bisa berubah dari ini ke ini yang lain. Ya. Maka segala sesuatu yang bisa menerima a'rad, maka dia jauhar, dia adalah makhluk. Karena sifat makhluk adalah muhdats. Ya, jadi alam ini, saya kasih logika sederhana, alam ini muhdats, Allah muhdits. Alam muhdats itu sesuatu yang baru, Allah bukan sesuatu yang baru. Nah, alam yang sesuatu yang baru ini apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya alam semesta ini tidak adalah jauhar dan a'rad. Jauhar itu zat, a'rad itu sifat. Nah, segala yang bisa menerima sifat, maka dia jauhar. Kalau dia jauhar berarti dia jism. Kalau dia jism berarti dia makhluk. Subhanallah, nanti paham tidak? Ini dibantah habis oleh Al-Ghazali, dibantah habis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Mereka mengatakan Ibnu Hajar Asqalani Asy'ari, padahal dalam bukunya Fathul Bari dalam 2 tempat dia bantah masalah ini. Dia mengatakan ini tidak benar. Para salaf dulu para sahabat enggak ada yang ngerti. Abu Bakar Siddiq apa pernah ngerti masalah ini? Umar bin Khattab, ya. Khalid bin Walid apa pernah bicara masalah ini? Jauhar, a'rad, kemudian enggak ada. Kalau ente orang masuk Islam syaratnya harus ngerti ini, banyak orang masuk neraka jahanam. Benar, enggak ada yang ngerti masalah ini. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan kalam dari As-Samnani, ulama besar Asy'ariyah, dia mengatakan inilah perkara yang sisa-sisanya Mu'tazilah yang masih kita pegang. Karena meyakini ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan As-Samnani mengatakan, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya ini adalah sisa-sisa Mu'tazilah yang masih dipegang oleh orang-orang Asy'ariyah. Ini tidak benar, sahabat tidak, kalau masuk Islam caranya seperti ini susah. Orang awam mana ngerti masalah jauhar, a'rad, kemudian enggak ngerti. Gara-gara kaidah ini akhirnya mereka menolak banyak sifat, tapi saya tidak bisa jelaskan sekarang. Nanti lain waktu insyaallah. Ini di antara akidah mereka. Kemudian di antara akidah mereka, contoh mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan firman Allah. Al-Qur'an yang ada di depan kita ini bukan firman Allah. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan, Allah tidak berbicara dengan suara Allah berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Terus bahasa jiwa. Namanya kalamun nafsi, bahasa jiwa. Yang bahasa jiwa tersebut dipahami oleh Nabi Muhammad kemudian diungkap dengan bahasa Muhammad. Dan ini bahaya, ya. Akhirnya timbullah orang-orang liberal belakangan ya. Kita bilang enggak, kita Ahlussunnah wal Jamaah gampang. Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan topik apapun yang Allah kehendaki, dengan bahasa apa yang Allah kehendaki, dengan suara Allah yang Allah kehendaki. Apa urusannya? Apa susahnya? Allah berbicara dengan Nabi Musa, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang di tangan kananmu? Dialog atau tidak? Dialog. Musa dengar atau tidak? Dengar. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Begitu banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah terjadi dialog antara Allah dengan Nabi. Tidak ada orang berpahaman, itu bukan suara Allah, itu bukan bahasa Allah. Siapa yang paham seperti itu? Kecuali setelah muncul Aristoteles dan macam-macamnya orang mengambil Yunani baru kemudian berpikiran seperti itu. Kita orang awam mana ada yang berpikiran seperti itu? Antum tanya orang awam semua itu, apa ada yang tahu bahwasanya ternyata menurut Asy'ariyah kalam Allah itu kalam nafsi, kalam jiwa, Al-Qur'an ini hanyalah sekedar ungkapan. Apa mereka ada yang paham? Mereka enggak paham. Mereka bilang ini firman Allah, kita baca firman Allah, mereka agungkan firman Allah. Kalau ternyata ini hanya ibarat dari Muhammad, berarti dia tidak suci dong. Berarti dia tidak suci. Berarti benar perkataan orang-orang Al-Walid bin Mughirah, in hadza illa qaulul bashar, ini adalah perkataan manusia. Benar perkataan Walid bin Mughirah. Allah bantah Allah mengatakan in hadza illa qaulul bashar, ini adalah perkataan manusia. Kata Allah, sauslihi saqar, saya akan masukin dalam neraka saqar. Ini firman Allah. Bukan ibaratnya siapa? Muhammad. Ini contoh ya. Contohnya lagi, mereka punya pemahaman namanya Al-Kasbu Al-Asy'ari. Al-Kasb itu maksudnya apa? Al-Kasb itu
Ini agak susah, antum perhatikan baik. Yang ngantuk wudu dulu. Perhatikan. Jadi al-kasbul asy'ari maksudnya apa? Maksudnya manusia diberi kudrah muhdatsah, kudrah yang baru. Namun kudrah tersebut, kemampuan tersebut ghairu mu'athirah, tidak bisa memberi pengaruh. Jadi sebab tidak bisa menimbulkan akibat. Jadi tidak ada sebab menimbulkan apa? Akibat. Maksudnya sederhananya begini. Antum ambil pisau, tahu pisau? Awak ambil pisau, ya. Pisau untuk potong apa? Roti. Waktu awak potongkan, jalankan pisau begini, roti terbelah bukan karena pisau. Pisau ini tidak punya kudrah untuk membelah. Awak yang pegang pisau juga tidak mampu untuk apa? Membelah. Tetapi terjadinya pembelahan roti terjadi tatkala awak menggoyangkan apa? Pisau. Jadi pisau bukanlah sebab terbelahnya roti, tapi tanda terbelahnya roti. Sama seperti musim hujan terjadi pada bulan Januari misalnya. Januari itu bukanlah sebab turunnya hujan. Tapi hujan terjadi pada bulan apa? Januari. Paham atau tidak? Antum nggak paham? Ya sudahlah, nggak paham. Itu namanya kasbul asy'ari. Karena mereka tauhid, kata mereka, kalau kita menyatakan di alam semesta ini ada sebab yang bisa menimbulkan akibat selain Allah, itu syirik. Ada sebab lain selain Allah yang bisa menimbulkan akibat, maka itu syirik. Oleh karenanya manusia punya kemampuan, tapi kemampuan tersebut tidak punya pengaruh. Tidak bisa menimbulkan apa? Akibat. Tetapi terjadi akibat tersebut bukan karena sebab kekuatan manusia, tetapi terjadi tatkala, beda dengan sebab. Tatkala roti tadi terbelah, tatkala kita gerakan apa? Pisau. Bukan terbelah karena pisau. Paham? Ngerti maksudnya itu? Saya tidak paham. Enggak masuk akal. Inilah makanya Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini membantah ini. Maka dia disesat-sesatkan juga oleh sebagian orang Asy'ariyah. Dia imam Asy'ariyah tapi dia menyelisih hal ini. Dia bilang tidak masuk akal. Kalau begini, ini Islam bahaya seperti ini. Maksudnya dijelaskan. Ini Islam masa seperti ini? Masa ini sebab bukan akibat? Orang jelaslah kalau pisau kasih darah, ya gara-gara pisau inilah ada munculnya apa? Darah. Bukan berdarah tatkala digerakkan pisau. Yaitu pisau itu sebab menimbulkan apa? Robek dan luka. Paham? Makanya dia dalam risalahnya membantah hal ini. Ya. Dalam risalahnya membantah hal ini. Ini di antara hal yang aneh dalam akidah Asy'ariyah. Contoh lagi dalam akidah Asy'ariyah yang aneh. Misalnya kita Ahlussunnah wal Jamaah sederhana. Kita meyakini Allah di atas dan meyakini bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelezatan yang paling lezat di hari kiamat adalah melihat wajah Allah. Melihatnya wajar melihatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawnal qamara lailatal badri." Kalian semua akan melihat langsung dengan mata kalian melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Melihatnya ke atas kan gampang. Rembulan tidak perlu la tudamuna fi ru'yati. Kata Nabi tidak perlu kalian desak-desakan. Lihat ke atas enggak perlu gini-gini. Karena semuanya lihat ke atas. Lihat ke atas sederhana ada. Rasulullah tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tapi Rasulullah sedang menyamakan tentang cara melihat. Cara melihat Allah seperti cara melihat apa? Bulan. Bukan Allah disamakan dengan bulan. Paham? Tasbir ru'ya bi ru'ya laisal mar'i bil mar'i, tidak. Ini Asy'ariyah mendapati ternyata hadis-hadis tentang Allah dilihat pada hari kiamat, hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Mereka tidak bisa tolak. Dalam Al-Quran juga ada. Mu'tazilah gampang, mereka tolak. Mu'tazilah ini hadis ahad, kita tolak, padahal hadisnya mutawatir, ya. Karena mereka tidak ngerti hadis, mereka enak saja bilang hadisnya apa? Ahad. Padahal hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir. Sekarang orang-orang Asy'ariyah terpaksa menetapkan bahwasanya karena mereka tolak nggak mungkin. Karena ini mutawatir. Sehingga mereka mengatakan Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Tapi dilihatnya tidak laisa fi jihah. Lihatnya tidak di arah. Allah dilihat tapi tidak di arah. Terus gimana? Coba. Jadi ngelihat tapi tidak di arah. Terus gimana ngelihat? Kalau Ahlussunnah gampang, tinggal lihat seperti lihat rembulan. Selesai. Gampang tidak? Gampang, sederhana. Akidah mudah dipahami. Mereka tidak, Allah dilihat min ghairi jihah, tapi tanpa arah. Terus gimana ngelihatnya? Jadi ngelihatnya bukan di depan, terus gimana? Dilihat tanpa di arah. Saya nggak paham itu. Makanya sebagian mereka mengatakan mereka ini tanggung, mau jadi Mu'tazilah. Enggak, Ahlussunnah juga enggak di tengah-tengah, jadi tengah-tengah. Harusnya kalau sama Mu'tazilah konsisten, Allah tidak di atas ya sudah tidak bisa dilihat juga. Mu'tazilah benar. Apa sesatnya benar gitu maksudnya. Allah tidak dilihat, berarti Allah tidak di atas, tidak di arah, berarti tidak bisa dilihat. Benar. Konsekuensi tidak di arah, tidak bisa dilihat. Ahlussunnah jelas juga. Allah di arah bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat. Ini tengah-tengah.
bisa dilihat tapi tidak diarah, ya repot juga. Ya, ini contoh sederhana. Jadi masih banyak masalah iman, masalah takdir. Insyaallah pembahasannya mungkin lain waktu. Ini saya sekedar hanya sampaikan secara sederhana. Harapan kita, ya, kita teman-teman sunnah di atas manhaj salaf, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberi petunjuk oleh Allah di atas akidah yang benar, akidah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabat. Kalau antum cari akidah ini semuanya ada. Tentang Allah di atas, Imam Dzahabi ngumpulin perkataan para salaf. Ibnu Qayyim mengumpulin juga perkataan para salaf tentang Allah di atas, tidak kita ragukan. Ya, tentang Al-Qur'an kalamullah juga Al-Bukhari menyebutkan. Tentang Allah turun ke langit juga perkataan tabi'in, perkataan sahabat banyak sekali. Ini akidah yang kita yakini, yang kita terima dari turunan dari para salaf. Adapun akidah yang dibangun di atas akal, maka pasti ada penyimpangan. Akal siapa yang dipegang berbeda dengan akal yang lain. Kita berharap semoga kita semakin yakin dengan akidah kita, dan kita berharap saudara-saudara kita yang berakidah Asy'ariyah coba mereka renungkan kembali, ya, renungkan kembali tentang akidah mereka. Bagaimana banyak pertentangan dalam ulama Asy'ariyah dalam masalah-masalah tertentu. Ya, bahkan dalam satu ulama Asy'ariyah terkadang berubah-ubah pendapat dalam berbagai buku. Dalam buku ini ngomong gini, dalam buku lain ngomong gini, apa akal berubah-ubah. Ya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Hah? Ada? Silakan. Bagaimana dengan ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama? Bukan kamu yang melontar ketika kamu sedang melontar, tapi aku, kata Allah. Ya. Masa zahirnya Nabi Muhammad, tetapi hakikatnya Allah. Pertama, kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Paham? Tadi sudah disebutkan, Ibn Abdul Hasan Asy'ari mengatakan tidak boleh membawa hakikat kepada majaz illa bi hujjah, kecuali ada apa? Dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Nah, para ulama tatkala menyebutkan ayat tersebut, ya, wa ma ramaita idz ramaita, ya. Tidak boleh bukanlah engkau melempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang ditetapkan dan ada lemparan yang dinafikan. Dikatakan tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang Nabi lakukan, ada lemparan yang tidak Nabi lakukan. Maka dijelaskan oleh para ulama, al-manfi ghairul musbat, yang ditetapkan tidak sama dengan yang dinafikan. Ini dalam banyak masalah banyak seperti ini. Ada dalam satu perkara dalam syariat dinafikan sekaligus ditetapkan. Maka kita tahu yang ditetapkan bukan yang dinafikan. Contoh sederhana seperti Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan amalan yang kalian lakukan. Di sini dengan ditetapkan bahwasanya masuk surga dengan amal soleh. Dalam hadis yang lain, la yadkhulu al-jannata ahadukum bi amalihi. Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Berarti dengan di sini berbeda. Yang dinafikan tidak sama dengan yang ditetapkan. Maka ditafsirkan oleh para ulama. Yang dimaksudkan kalian masuk surga dengan amalan kalian, maksudnya dengan sebab amalan kalian masuk surga. Yang dinafikan kalian masuk surga bukan dengan amalan kalian, artinya amalan kalian bukanlah iwat, bukanlah bayaran untuk bisa beli surga. Karena amalan kalian sangat rendah. Ya, bagaimana mau bisa beli surga? Kita saja mau nikah sama seorang wanita butuh duit berapa, ya. Kemudian mau nikah dengan bidadari hanya sekedar sholat yang ngantuk-ngantuk seperti itu. Gimana? Jadi maksudnya di sini ba di sini ditetapkan, ba di sini dinafikan, yang ditetapkan tidak sama dengan yang dinafikan. Ternyata yang ditetapkan adalah ba sababiyah. Ba yang dinafikan adalah babul iwat, bahwasanya kalian masuk surga bukan dengan amalan kalian sebagai bayaran, tetapi hanyalah sebab. Demikian juga kata mereka dan ini banyak, ada syafaat yang ditetapkan, syafaat dinafikan. Ini dalam masalah ini banyak. Dalam satu perkara ditetapkan sekaligus dinafikan oleh syariat. Mengenai ayat ini, wa ma ramaita idz ramaita, Allah mengatakan tidaklah kamu melempar tatkala kamu melempar. Jadi ternyata ini dua lemparan yang berbeda. Apa maksudnya? Tidaklah kamu melempar artinya menyampaikan hasil lemparanmu kepada musuh, itu bukan kamu wahai Muhammad. Tatkala kamu melempar dengan lemparan. Dan benar-benar Nabi sungguh-sungguh lempar. Rasul mengambil pasir syahatil wujuh, kata Nabi SAW dalam hadis. Berarti Nabi lempar atau tidak? Melempar benar. Tetapi yang dinafikan oleh Allah bukan lemparan Nabi, karena Nabi benar-benar apa? Melempar. Tapi yang dinafikan adalah menyampaikan pasir-pasir tersebut masuk ke mata-mata musuh, itu Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi saya katakan takwil itu boleh kalau ada apa? Dalilnya. Contoh kita kasih sederhana. Masalah mereka mentakwil tangan.
Kalau kita bilang Allah punya tangan, syirik. Kalau kenapa syirik? Kenapa harus ditakwil? Karena maknanya tidak benar. Makna apa yang tidak benar? Berarti kalau Allah tangan sama dengan tangan manusia. Yang bilang seperti itu siapa? Kalau tangan Allah seperti tangan manusia, ya harus kita takwil. Tapi ternyata tangan Allah tidak seperti tangan manusia, maka tidak butuh takwil. Paham maksud saya? Makanya di antara bantahan yang paling kuat, jadi mereka mengatakan tangan itu dalam bahasa Arab bisa artinya nikmat, bisa artinya kekuatan. Kita bilang benar. Dalam bahasa Arab tangan itu bisa artinya nikmat, bisa artinya kekuatan, tetapi tidak mungkin sesuatu zat kita sebutkan tangan dia sebagai kenikmatan, tangan dia sebagai kekuatan, kecuali zat tersebut benar-benar punya tangan. Saya ulangi. Antum perhatikan kaidah yang penting ya. Tangan itu bisa diartikan dengan kekuatan, benar dalam bahasa Arab benar. Bisa diartikan juga dengan kenikmatan, tetapi pada zat yang benar-benar punya tangan. Kalau zat itu asalnya tidak punya tangan, maka tidak bisa kita menggunakan tangan sebagai ungkapan dari kekuatan. Contoh, wajah dalam majas, wajah itu bisa berarti tubuh secara utuh. Saya tidak melihat batang hidungnya. Batang hidung ini bisa jadi artinya tubuh, bukan batang hidungnya datang sendiri tidak tanpa wajahnya, tidak. Batang hidungnya maksudnya ungkapan dari apa? Tubuh seluruhnya. Tetapi tidaklah kita menggunakan batang hidung sebagai ungkapan dari tubuh kecuali orang itu benar-benar punya batang hidung, paham? Seandainya orang itu tidak punya batang hidung, tidak bisa kita ungkapkan batang hidung perwakilan dari wajah. Paham maksudnya? Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya tentang jiwa, dan dia berkata, saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau berada di bumi, maka ia telah menjadi kafir. Kerana perkataan semacam itu memberi pemahaman bahawa Allah bertempat, dan barang siapa berkeyakinan bahawa Allah bertempat, maka ia adalah musyabbih, bukan Allah dengan makhluknya. Sering golongan yang menentang akidah salaf berhujah dengan kenyataan ini yang disebabkan kepada Imam Abu Hanifah. Adakah benar? Saya baru tahu asar tersebut. Bahkan ada asar yang berlawanan dengan hal tersebut. Malah berlawanan bahwasanya anallaha la yud'a min asfal. Dalam kalau tidak salah dalam Fiqhul Akbar. Itu sebaliknya. Imam Abu Hanifah mengatakan yang tidak tahu Allah di atas atau di bawah maka dia kafir. Sungguhnya Allah tidak didoa dari bawah, tapi Allah dari atas. Allah di atas. Ini dijadikan dalil bahwasanya Imam Abu Hanifah menetapkan Allah di atas. Tapi bagaimanapun, apakah riwayat dari Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah harus tahu dari mana riwayatnya, dalam buku apa, benar enggak sanad buku tersebut kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Tapi kalau seperti saya tidak pernah dengar. Ya, coba yang bilang gitu mana dalilnya, dalam buku apa? Jangan dia itu kayaknya ada tambahan. Awalnya sudah benar, apa bahwasanya man qala anna la ya'rif anna Allah fis sama, gimana ini? Apa dia bilang barang siapa yang tidak tahu bahwasanya Allah syarahnya, atasnya tidak demikian. Matanya tidak demikian. Dia ngambil syarahnya perkataan mereka. Ya, seperti itu. Ya. Satu lagi, dua juga boleh. Apakah makna yang sebenar as-sama dalam bahasa Arab? Sebab saya ada di komentar as-sama itu ada Atas. Iya. Maksudnya dia bukan menjurus kepada tempat. Sebab kalau as-sama yang di atas, kalau ada orang berbandingan bumi, kalau langit Malaysia di atas, tapi kalau di Amerika langitnya di bawah. Iya. Iya. Jadi maksudnya naik pada darjatnya. Iya. Itu akal kan, pakai akal pokoknya. Jadi saya katakan, taruhlah kita sepakat bumi itu bulat. Kalau bumi enggak bulat selesai urusan, paham? Kalau bumi enggak bulat, flat, selesai urusan. Allah di atas, apa masalahnya, paham? Ini kan atas keyakinan bumi itu apa? Bulat. Sementara bumi bulat sekarang kita ragukan. Ada spidol enggak? Ada ya? Saya kasih sederhana. Jadi Allah dahulu sendirian, belum ada alam. Dalam hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada selain Allah. Dia Tuhan. Kemudian dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan alam semesta. Ada 3 kemungkinan. Ini Imam Ahmad sebutkan dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Allah menciptakan alam semesta ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah ciptakan di luar zatnya. Kemudian Allah masukkan zat makhluk tersebut dalam zatnya. Ini tidak boleh. Kufur. Berarti
Allah menciptakan makhluk, dalam diri Allah banyak kekurangan ya, kekotoran dan macam-macamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk tersebut dalam zatnya. Ini lebih parah lagi. Yang pertama Allah ciptakan di luar, masukkan dalam zatnya, jelas salah. Yang kedua Allah ciptakan makhluk dalam zatnya, itu juga apa? Salah. Tinggal kemudian yang ketiga, Allah menciptakan makhluk di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini, bukan alam semesta, wujud ini ada dua, alam dan Allah. Alam dan apa? Allah. Di luar alam ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar alam ada Allah tanpa ada tempat. Jadi bukan berarti di atas itu berarti Allah membutuhkan tempat, tidak. Tetapi maksudnya Allah di luar alam. Allah di luar alam. Sederhana, dalam hadis, dalam riwayat, kata kalau tidak salah perkataan Ibnu Abbas, "Mas samawati wal ardu biyadillahi illa ka habbati khardilin fi yadi ahadikum," atau kama qala. Dia mengatakan, tidaklah langit dan bumi ini di tangan Allah, kan digenggam oleh Allah nanti hari kiamat, ya. Kecuali seperti biji di tangan salah seorang dari kalian. Saya katakan, saya tidak berbicara tentang Allah, saya berbicara tentang saya. Ini biji, taruhlah ya. Saya taruh di sini. Anggaplah ini bumi. Langit dan bumi seluruhnya di sini. Kalau dalam sini, antum tunjuk ke atas, ke bawah, semuanya ke arah atas. Paham? Antum ke sini yang ditunjuk tangan. Taruhlah saya, tangan ini zat saya. Saya pegang bumi ini. Dalam bumi ini ada antum, ada yang mau di Malaysia, mau di Amerika. Kalau dia tunjuk ke atas, dia tunjuk ke mana? Ke tangan saya. Paham? Dan saya tidak butuh tempat. Tangan ini tidak butuh tempat. Bukan berarti ada ruang hampa, kemudian saya tinggal di ruang hampa tersebut, tangannya tidak. Karena selain alam adalah siapa? Allah. Jadi setelah alam adalah Allah, dan Allah sedang tidak di tempat. Tempat itu termasuk dari alam. Tapi Allah itu di luar alam. Antum paham tidak? Paham? Sekarang saya kasih logika sederhana. Inilah alam semesta misalnya. Kata Ibnu Abbas, tidaklah langit dan bumi seluruhnya di tangan Allah kecuali seperti biji di tangan kalian. Taruhlah ini bumi, ente di sini Malaysia, ya. George di bawah di Amerika. Kemudian saya pegang begini ya. Kalau antum berdoa, antum ke atas, ke arah tangan saya atau tidak? Iya. George kalau berdoa ke bawah, dia ke tangan saya juga tidak? Sama aja. Paham? Jadi semua yang ke arah keluar itu ke arah atas. Semua ke arah keluar itu ke arah apa? Atas ya. Jadi jangan pikiran kalau begitu George kalau ke bawah berarti ke bawah dong. Enggak, semuanya ke arah Allah, ke arah atas. Karena Allah di arah atas, di luar alam semesta. Dan kita sepakat para penduduk dunia kalau mengukur ketinggian di atas permukaan laut. Sekarang, taruhlah saya katakan begini. Ini bumi. Ya. Ini Malaysia di sini. Di sini Amerika. Kalau di sini ada tingginya 500 meter. Di sini 50 meter. Mana yang lebih tinggi? Di Amerika atau yang di Malaysia? Hah? Kan dia di bawah ini. Mana yang lebih tinggi? Amerika apa Malaysia? Tetap Amerika, karena memang ukuran ketinggian ke arah luar. Sepakat, ukuran ketinggian ke arah luar. Jadi yang mengatakan kalau kita di atas Amerika di bawah, ya nggak benar itu. Namanya ke arah atas itu ke arah luar. Semakin ke dalam semakin apa? Ke arah rendah. Itu pun hanya logika kira-kira kita. Kemudian percaya Allah di atas, selesai urusan. Iya. Kenapa? Mereka pakai otak, kalau begini, ternyata bumi nggak bulat, selesai urusan. Pusing. Paham? Baik, masih ada yang bertanya? Oh. Baik. Kayak tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua. Ya, tinggal 20 menit karena jam 4 saya harus pergi ya. Kita masuk pada tajuk yang kedua ya, tanpa istirahat ya. Tanpa rehat ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara hal yang merupakan cita-cita seorang hamba ya, adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, maka orang itu pasti selamat, pasti masuk surga. Karena enggak mungkin
seorang mencintai akan melukai yang dia cintai. Seorang mencintai akan menyakiti yang dia cintai. Ada seorang ulama bertanya, dalam Al-Quran, adakah ayat yang menunjukkan demikian? Yang mencintai tidak akan menyiksa orang yang dicintai? Ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi Nasrani, mereka mengatakan kami adalah pilihan-pilihan Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka ngaku mereka dicintai oleh Allah, mereka ngaku mereka kekasih Allah. Allah bantah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq." Kalau memang Allah mencintai kalian, kenapa Allah menyiksa kalian? Artinya apa? Nenek moyang mereka ada yang pernah disiksa. Jadi monyet-monyet yang dibabi-babi. Enggak mungkin kalau nenek moyang kalian dicintai, kalian juga dicintai oleh Allah, kemudian ada yang pernah dirubah jadi babi-babi dan monyet-monyet. Sebenarnya mengatakan ini dalil bahwa tidak mungkin kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kemudian Allah mengadab dia di neraka jahanam. Oleh karenanya kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam kondisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita berusaha bagaimana bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ngaku-ngaku saya cinta kepada Allah, belum tentu cinta kita dibalas oleh Allah. Betapa banyak cinta bertepuk sebelah tangan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiruhum bidzaka. Banyak orang ngaku-ngaku kekasihnya Laila, tapi Laila tidak kenal sama mereka. Jadi seorang berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, luar biasa. Bagaimana hadis Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhi Khadijatu qad atatka." Wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah sedang jalan menuju engkau. Ma'aha ina'un fihi ta'amun au idamun au syarabun. Dan dia sedang bawa bejana berisi sayur atau berisi makan atau berisi kuah daging. Kemudian kata Nabi kata Jibril, fa idza atatka, kalau Khadijah datang kepada engkau, faqra 'alaiha salama min rabbiha. Sampaikan bahwasanya Allah kirim salam kepada Khadijah. Bayangkan, sampai Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Wa minni, dan salam dariku. Ini menunjukkan Allah cinta kepada Khadijah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah SAW, "Ya Ubay, wahai Ubay, inna Allah amarani an aqra alaik." Wahai Ubay, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membacakan Quran kepadamu. Ubay kaget. Allah perintahkan Nabi untuk baca Quran kepada dia. Ubay bin Ka'ab berkata, "Hal sammani lak?" Apakah Allah sebut aku di hadapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Iya, Allah menyebut engkau." Fabaka Ubay, maka Ubay pun menangis. Karena dia tahu Allah sampai suruh Nabi bacakan Quran kepada siapa? Ubay. Berarti Allah sebut Ubay. Ya, berarti Allah cinta kepada Ubay bin Ka'ab sampai nyuruh nabinya untuk baca Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Oleh karena ini perkara yang sangat penting, bagaimana agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah sudah cinta kepada kita meskipun satu dunia benci kepada kita, enggak ada masalah. Yang penting Tuhan cinta sama kita, ya. Tapi kalau semua manusia cinta kepada kita, Allah benci kepada kita, percuma, ya. Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya, Allah tidak mungkin mengadab kita, ya. Allah tidak akan mungkin mengadab kita. Makanya kalau ada ibu-ibu katanya suaminya cinta sama dia tapi diomelin tiap hari, dimarah-marahin tiap hari, ini kecintaan suaminya dipertanyakan. Sama sebaliknya, kalau ada perempuan ngaku cinta pada suaminya tapi tiap hari marah-marah suaminya terus, kemudian nuntut terus, ya. Nah, ini enggak benar, ini kecintaannya masih diragukan. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara tentang hal-hal yang bisa menimbulkan cinta Allah kepada kita, dan itu banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis, ya, tentang sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Kalau seorang tidak bisa dicintai Allah dari sisi ini, masih ada sisi yang lain. Tidak dari sisi ini, masih ada sisi yang lain. Agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang cintai Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada orang yang bertobat. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang yang sabar. Dalam Al-Qur'an banyak. Ini mungkin sering dibahas, ya. Tapi saya ingin menyebutkan sisi yang lain. Beberapa hadis-hadis saya coba kumpulkan tentang Allah mencintai ini, Allah mencintai ini, Allah mencintai ini. Ya. Siapa yang dicintai Allah? Di antaranya hadis dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, yang ghani, yang kaya, kemudian khafi, yang bersembunyi, tidak ingin tampil. Tidak ingin tampil. Hamba ini dicintai oleh Allah. Pertama bertakwa yaitu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, kapanpun, tatkala bersendirian atau tatkala banyak orang, di negerinya atau di luar negerinya, dalam rumah pun di luar rumah, ya, dia berusaha bertakwa kepada Allah, hadirkan dalam dirinya Allah sedang melihat apa yang dia lakukan. Ini sering dibahas takwa. Yang kedua, al-ghani. Allah cinta kepada orang yang kaya. Maksudnya apa? Ghina nafs, yaitu dia berusaha tidak butuh kepada orang lain. Dia berusaha mencukupkan Allah, tidak perlu kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, Allah akan buat dia cukup. Orang sebenarnya dicintai oleh Allah, tidak suka minta tolong. Ya, kita bukannya dilarang minta tolong sama teman, boleh, tapi sesekali, bukan sering-sering. Ya, karena semakin kita banyak minta tolong, kita semakin rendah di hadapan orang tersebut. Ya. Saya punya teman orang kaya, tapi tatkala kita tidak minta tolong, padahal dia senang kalau kita minta tolong. Ya, para ulama mengatakan kalau kita tahu orang tersebut senang kita minta tolong, maka minta tolong tidak apa-apa. Karena ada sebagian orang yang ingin berkhidmah misalnya, mereka berdalil dengan sahabat senang kalau disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau antum bukan ustadz, suruh nyuruh minta tolong sama orang, kalau ustadz masih mending lah. Minta tolong orangnya senang. Tapi kalau sering juga nggak suka. Tapi berusaha tidak minta tolong sama orang. Kita punya teman orang kaya, tatkala kita tidak minta tolong sama dia, dia segan sama kita. Tapi meskipun Anda ustadz sering minta tolong sama dia, meskipun dia tawarkan, Anda mulai jatuh di hadapan dia. Anda mulai jatuh di hadapan dia. Ya, maka latih diri kita untuk hanya butuh kepada Allah. Saya bukan melarang minta tolong, tapi sesekali tidak mengapa. Allah mengatakan ta'awunal birri wat taqwa. Kalau lagi perlu kita minta tolong enggak apa, tapi sesekali, bukan terus-terusan. Ya. Sesekali saya rasa itulah konsekuensi dari persahabatan, tak jadi masalah. Tapi kalau sering minta tolong, ini tidak benar. Seorang waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk cukup, Allah cukupkan dirinya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, ini ghani maksudnya ghina nafs, yaitu dia qanaah. Qanaah dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hasad kepada orang lain. Maka saya katakan di antara tanda bahwasanya Anda qanaah, Anda tidak hasad. Kapan Anda ditimpa hasad, berarti Anda tidak qanaah. Lihat rumah orang lebih bagus, waduh kayak hasad, itu berarti Anda tidak qanaah, itu bukti Anda tidak qanaah. Kalau karena qanaah Anda tidak demikian, Anda alhamdulillah, rumah saya alhamdulillah. Bersyukur, ya. Kapan Anda hasad, lihat orang rumahnya lebih bagus, Anda hasad, Anda berarti tidak qanaah. Anda tidak termasuk dalam hamba ini. Hamba yang ghani, yang maha kaya, jiwanya kaya. Al-ghina, ghina nafs. Ya. Kaya yang sungguhnya adalah kaya jiwa. Ya. Kapan Anda tidak qanaah, maka Anda hasad, berarti Anda tidak qanaah. Maka seorang berusaha melatih diri untuk qanaah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia menjadi hamba yang bersyukur. Karena kalau dia tidak qanaah, susah untuk bersyukur kepada Allah. Dia meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kun ghariban fid dunya ghariban, ya. Au abiru, kau kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang numpang lewat. Artinya apa para ikhwan, para akhwat, ya. Kita di dunia, kita akan pergi, kita akan tinggalkannya. Kalau Anda awak kerja di luar negeri, awak lihat ada rumah-rumah mewah, ya sudah, awak tidak perlu awak hasad. Kenapa awak tidak tinggal di situ? Awak akan pulang. Awak akan tinggalkan negeri tersebut, pulang ke tanah air. Ya. Orang punya mobil mewah, awak cuma tinggal sebentar, hanya numpang lewat. Keperluan yang awak butuhkan, awak bawa pulang ke rumah. Yang penting bisa bangun rumah mewah di tanah air, itu yang penting. Karena tanah air tempat tinggal kita. Ya. Adapun di mana kita kerja di luar negeri hanya sebentar, tidak perlu kita hasad sama orang tersebut. Toh ngapain kita bangun rumah besar-besar, akan kita tinggalkan. Ngapain kita kumpulkan uang banyak-banyak, toh akan kita tinggalkan negeri tersebut. Nah, sama kira-kira seperti itu di dunia. Dunia ini tempat kita sungguhnya darul akhirat. Dunia hanyalah sementara. Kalau kita lihat orang rumahnya mewah, kita nggak usah hasad. Dia sudah diuji dengan ujian sendiri, dia akan ditanya, dihisab dengan hisab yang panjang. Kita rumah yang ada sekarang saja hisabnya sudah susah, ya. Susah. HP yang mewah seperti ini hisabnya sudah susah, ya. Kalau orang punya HP tidak ada internetnya, hisabnya gampang.
Cuma daftar nama sama daftar hutang. Kalau HP seperti ini, belum Facebook yang kita lihat, YouTube yang kita lihat, apa-apa yang kita lihat, yang sudah kita delete masih tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hisabnya panjang. Apalagi rumah banyak, apalagi sudahlah. Jadi kita jangan terlalu hasad. Ya udah orang udah mewah ya sudah. Kita berusaha Allah apa yang berikan kita bersyukur kepada Allah. Ini sangat penting bagi ibu-ibu. Masalah qanaah paling penting ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya enggak qanaah, bapaknya setengah mati. Iya. Nanti ada rumah dan itu saya diceritain sama teman, Ustaz, susah saya Ustaz. Ada tetangga beli kulkas baru, istri kita main ke situ, dia bilang, "Aduh, apa kulkas benar ya?" Orang sini bilang apa? Freeze itu. Iya. Kulkas ya kalau bahasa Indonesia. Bahasa awak apa bahasa awak? Hah? Peti es. Lebih lucu lagi. Peti es ya, bukan petian ya. Peti harta, peti es ya. Mending kulkas ya. Jadi cerita, jadi istri saya pergi ke sana Ustaz, sampai sana lihat tetangga punya peti apa tadi? Peti es baru, pulang langsung. Mas, itu ada kulkas baru, peti es baru. Akhirnya gimana? Jadi suami jadi menderita. Jadi kunci dari qanaah itu istri. Sebagian istri maksa-maksa, Mas, beli mobil baru. Kita tidak punya uang, udah Mas utang saja, tawakal sama Allah. Loh, utang kok tawakal. Jadi kalau istrinya qanaah biasanya suami juga apa? Mudah qanaah. Ajarin anak-anak juga apa? Qanaah. Kita terkadang punya uang, jangan kita kadang-kadang kasih mereka puas, tapi jangan terus-terusan. Kita tidak tahu kemudian hari kita susah. Jangan juga kita biarkan seenak-enaknya anak-anak, enggak. Biarkan hidup mereka juga ya enak, tapi jangan terlalu enak terus. Kita enggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Latih mereka untuk apa? Qanaah. Jadi barang siapa yang seperti ini sifatnya qanaah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir al-khafi. Al-khafi adalah orang yang bersembunyi, tidak ingin tampil. Tidak ingin tampil. Orang sebenarnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingin tampil. Selfie kemudian apa? Masukkan ke YouTube, masukkan niatnya Allah alam buat apa ya? Mungkin tampil, ingin tampil. Ada orang ingin terkenal dan dia terkenal. Ada orang ingin terkenal, tidak terkenal. Ya sudah berusaha, ini tidak tersohor juga ya. Ya. Ada orang tidak ingin tersohor, dia tidak tersohor. Ada orang tidak ingin tersohor, Allah bikin dia tersohor. Ya. Kalau dia tidak ingin tersohor, tahu-tahu dia jadi tersohor, itu bukan urusan dia. Itu yang penting dia tidak ingin apa? Tersohor. Ya. Kita jangan jadi orang yang suka terkenal. Tidak mesti harus tampil. Kalau kita bikin pengajian, tidak harus kita di depan. Tidak harus kita, ya, kalau memang kita harus tampil, disuruh tidak ada lagi yang berani maju, kita maju. Tapi ingin kita dikenal, ingin nama kita disebut-sebut orang, jangan. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang terkenal rawan jadi dikomentari, ya, rawan jadi bahan pembicaraan. Hidup dia akhirnya terikat dengan komentar orang, setengah mati. Kalau begini nanti apa kata orang, setengah mati. Kalau dia tidak terkenal, dia hidup lebih nyaman. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain, al-hafi, bukan pakai kha tapi pakai ha. Al-hafi yaitu orang yang sibuk dengan urusan keluarganya, ya. Dia sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anak-anaknya, bagaimana membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya. Dia menjadikan kebahagiaan anak istrinya sebagai prioritas pertama. Karena sebagian orang menjadikan dunianya sebagai prioritas utama, sukses dunia, sukses keluarganya tidak sukses. Istrinya tidak bahagia, anaknya tidak bahagia. Ini salah seperti ini. Tidak dicintai oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu. Allah mencintai hamba yang dia al-hafi, dia sibuk ngurusi anak istrinya. Dia bekerja untuk anak dan istrinya. Bukan sebaliknya, bekerja untuk ya kesuksesan dunia tapi anak istrinya jadi tumbal. Makanya jadi ikhwan, sibuk dengan privasi sendiri, jangan terlalu sibuk dengan privasi orang lain. Sibuk bukan pada perkara yang bukan urusan kita. Saya kemarin ditanya sama seorang ibu, Ustaz, pas pengajian, Ustaz, gimana Ustaz, Arab Saudi sekarang begini-begini katanya. Saya bilang, Bu, ibu udah tua ini umur. Udah tua, udah umur 60-an. Bu, saya saja tidak begitu tahu, Bu. Ya, artinya politik tidak mudah. Kita lihat versi berita mana yang kita baca, pengungkapannya bisa jadi berbeda, versi agar negara lain juga berbeda. Sekarang udah, Bu, itu sudah ada ulamanya, sudah pakar politiknya, sudah ibu enggak usah apa. Ibu urus keluarga aja, Bu ya. Ustadz saja mungkin mikirin itu, tapi belum tentu penting. Apalagi ibu rumah tangga yang kemudian orang Indonesia mikirin Saudi. Orang Indonesia Masya Allah, mungkin karena sayang kepada Arab Saudi. Tapi maksud saya itu bukan urusan kita. Ada orang sibuk dengan urusan orang lain. Saya pernah ketemu orang, jalan sedikit dia tahu, dia bilang,
Ustadz ini tanah ini ada masalah Ustadz, dulu ceritanya begini. Terus akhirnya begini. Datang lagi sebentar, Ustadz itu ada tembok itu, rumah itu dulu kasusnya begini mau dijual tapi subhanallah. Makanya tidak bisa poligami begini caranya. Urusan yang nggak penting dia ngurusin. Urusan dia, keluarga dia kurang, ya salah seperti itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Jangan suka komentar bukan urusan kita. Lewat depan rumah orang, ada orang rumahnya warna ungu, dia protes. Kenapa warnanya ungu? Rumah gini bagus-bagus warnanya ungu. Apa urusan ente? Awak itu rumah lunasi, belum lunas rumah awak. Ngapain urusin rumah? Jadi al-hafi, orang sibuk dengan keluarganya, istri sibuk dengan suaminya, istri berusaha sibuk ngurus suaminya, gimana suaminya biar senang, masakan yang enak. Kalau dia mau pergi keluar kantor, cium tangannya. Kalau dia baru pulang dari kantor, cium apa? Tangannya. Kalau dia mau pergi, siapkan kaos kakinya. Kalau kukunya panjang, potong kukunya. Ya. Kalau kumisnya panjang, dicukur kumisnya. Ya. Itu istri yang benar seperti itu. Ya. Bukan suaminya datang dia WhatsAppan sendiri, ya. Facebookan, suaminya lagi dicari-cari, tidak benar. Jadi suami ngurus istri, istri ngurus apa? Suami. Jadilah Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kah? Sudah habis ya? Sudah satu hadis saja ya. Semoga kita sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya langsung pergi ke bandara. Mudah-mudahan tidak ketinggalan pesawat ya. Lain kali saya kesini lagi insyaallah bismillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.